Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi pada lab selanjutnya, hands on, video hands on ya teman-teman, dengan saya Rahmat Nata. Lab kali ini yaitu kita akan menggunakan GVM Vulnerability Scanner ya, dalam web vulnerability seperti itu. Nah, preview sedikit. Jadi kita pada lab kali ini akan memanfaatkan GVM atau Greenbound Vulnerability Management ya, Manager, yang merupakan salah satu tools open source yang paling populer untuk kita melakukan pemindaian kerentanan atau vulnerability scanning ya. Nah, berbeda dengan Gmap yang berbasis command line, GVM ini menggunakan GUI sehingga kita memudahkan dalam membaca atau melakukan interact ya dengan laporan hasil scanner nanti gitu. Nah, target yang digunakan dalam lab kali ini yaitu adalah kita nanti akan menggunakan Metasploit ya, sebuah sistem virtual yang memang didesain memiliki banyak kelemahan keamanan agar kita bisa gunakan untuk uji coba seperti itu. Nah, oke, lanjut, kita langsung masuk aja pada kali ya. Di sini kita akan melakukan start untuk scan host pada yang akan kita analisis vulnerability-nya ya. Kita gunakan command sudo gvm start. Oke, kita bisa mengaksesnya dengan IP dan port yang disediakan langsung dari command ini kali admin. Oke, setelah itu kita sudah membuka servisnya ya. Kita akan lakukan scan. Di sini sudah salah satu hasil dari sebelumnya ya. Saya hapus terlebih dahulu. Ini dan di bagian dashboardnya gimana ya, biar enak, kurang apa. Kita scan buat baru ya. Oke, ini dia. Kita nyutak ya. Tombol wizard ya. Setelah itu di form ini ya, biasanya ada, nah ini dia. Oke, jadi kita akan menentukan parameternya ya. Yang pertama untuk scan name-nya mungkin kita bisa gunakan meta gitu ya. Lalu pada target hostnya kita gunakan 172.1.2/subnet. Selanjutnya kita default ya, lalu kita create. Oke. Ini masih melakukan request ya. Nah, GVM ini akan memulai post target ya. Proses ini bisa hampir setengah jam ya. Oke, makanya nanti kita akan stop terlebih dahulu dan akan saya lanjutkan jika proses scanning telah selesai seperti itu. Jadi kita upload biar lebih bersih. Nah, ya. Oke. Tunggu. Oke, teman-teman. Di sini sudah
selesai ya untuk scan-nya. Scan dulu. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita bisa melihat kita lihat report. Report ada satu nih ya. Kita lihat berdasarkan tanggal ya. Nah, di sini terdapat 20 apa nih? Severity ya, Oke. Terdapat 20 apa ini ya? 20 report ya dengan level high yang berarti itu cukup riset ya. Riset 29 medium dan 5 low. Total ada 75 laporan report seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan interact dengan dari hasil scan-nya. Ya, tapi kita perlu memahami hasil scanning. Nah, jadi GVM ini tidak hanya menampilkan kerentanan doang, ya, tapi juga menyediakan informasi detail termasuk penjelasan terkait kerentanan, dampaknya serta mitigasi alternatif. Kita lihat di sini. Oke. Kita di bagian report. Lalu kita di bagian reset. Gimana ya? Bagian mana nih? Kita lihat dulu ya dari kantornya. Seperti itu kita lihat. Oh, di hasil ya. Nah, ini dia ya. Oke, di sini terdapat vulnerability dari server yang kita scan tadi ya, yaitu 172.17.02, dan juga terdapat port atau lokasinya di mana seperti itu. Dan di sini dibuatnya kapan ya. Lalu di sini kita akan klik yang namanya Oke, ini setelah itu kita lihat nih. Nah, akan menampilkan ringkasan apa itu reset ya kan, reset this remote host is running the reset service detection result, the reset service with detection on the target system. Nah, reset atau remote execute client for asset servant sama seperti RSH ya. Jadi kamu bisa mengeksekut perintah perintah command di shell di remote computer. Oh, seperti itu. Jadi melakukan SSH seperti itu ya. Remote shell command seperti itu ya. Kita juga bisa melihat CFA, yaitu di bagian ini. CFA ini terkait untuk melihat detail teknis dan meningkatkan kesulitannya. Di sini kita lihat apakah, nah ini high ya, berarti cukup tinggi base score-nya, jadi cukup agak sulit ya untuk melakukan eksploitasi bagian ini. Cuman kita tidak bisa lepas itu saja, walaupun sulit kita harus melakukan mitigasi seperti itu. Oke, kita selanjutnya tadi di bagian ini, di bagian port
ini melihatkan port terbuka, ya kan? Port terbuka. Ini ya. Lihat. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya itu port ini yang terbuka tadi ya lokasinya. Dari sini kita tahu servis apa aja yang aktif seperti itu ya. Dengan cara ini kita tidak hanya mengetahui ada kerentanan, tapi juga memahami tuh cara potensial untuk mengeksploitasinya bagaimana. Nah, selanjutnya mungkin kita akan mengeksploit the vulnerability on by GVM yang telah kita temukan ya. Nah, jadi setelah tahu ada kerentanan di reset ya, next ya, kita bisa melengkapi informasi dengan scanning tambahan menggunakan Nmap. Targetnya adalah SMB ya, karena sering ditemukan user dan password default atau lemah seperti yang bisa dipakai untuk login ke reset. Jadi kita masuk. Oke, teman-teman, setelah tadi kita bisa lanjut. Ada sedikit isu. Sekarang kita akan melakukan exploit reset vulnerability ya. Setelah kita mendapatkan tadi kita ingin melakukan recognizing dulu ya dengan Nmap. Terus dengan Nmap SV ya. Tadi kita sudah mendapatkan ya hasilnya di part sebelumnya. Lalu kita akan masuk pada login pada Metasploit MSF admin, karena tadi kita mendapatkan username sebagai MSF admin, yaitu pada bagian ini kita klik IP-nya pada Metasploit. Lalu setelah berhasil kita akan meningkatkan akses kita menjadi root ya. Dengan apa? Kita lihat sudo shu ya, ID passwordnya yaitu MSF admin. Nah, setelah itu setelah kita masuk sebagai root, kita sudah punya full access root ya, contoh TLS ya, kita cd full ability, terus kita TLS lagi, di sini ada Samba, TikiWiki ya, dan LS Samba mungkin, dengan sana masih ada Samba 30 berapa tuh 20 LS, masih banyak nih seperti zip dan lain-lainnya ya. Jadi di sini kita bebas menjalankan komen apapun, menambahkan user atau bahkan mengunggah suatu malware di Metasploit ini ya. Untuk mengakhirinya kita bisa exit dan kembali seperti itu. Nah, sebagai pertanyaan refleksi ya, yaitu bagaimana cara mendapatkan username, password dan password lain. Nah, jadi setelah mendapatkan akses root, contoh lagi ya, kita mendapatkan akses root nih, ya kan, kita sudo shu, ya kan, lalu kita bisa menyalin file di kita coba deh nano kita cat kita ls etc password kita masuk ke itu dulu oke ls password nah, dan juga shadow. Nah, sini deh. Tapi di sini kan masih di hash ya, masih di hash file. Dengan file ini kita bisa melakukan brute force ataupun cracking offline seperti itu. Oke, itu tadi langkah kita apabila kita ingin mengambil username ataupun password dari service tertentu. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.